Bismillahirrahmanirrahim. Ijma' dan qiyas. Di antara metode penggalian hukum Islam adalah ijma' dan qiyas. Apa itu ijma'? Secara etimologi, ijma' berarti kesepakatan atau konsensus. Pengertian ini dijumpai dalam surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur. Pengertian etimologi kedua dari ijma' adalah al-azmu ala syai'in, ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Pengertian kedua ini ditemukan di dalam surah Yunus. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Maka bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu. Perbedaan antara pengertian pertama dengan pengertian kedua terletak pada kuantitas atau jumlah orang yang berketetapan hati. Pengertian pertama mencukupkan satu tekad saja, sedangkan untuk pengertian kedua memerlukan tekad kelompok. Secara terminologi, ada beberapa rumusan ijma' yang dikemukakan para ulama usul fiqh. Ibrahim bin Syiar An-Nazzam, seorang tokoh Mu'tazilah, merumuskan ijma' dengan setiap pendapat yang didukung oleh hujjah, sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang. Akan tetapi, rumusan An-Nazm ini tidak sejalan dengan pengertian etimologi tadi. Imam Al-Ghazali merumuskan ijma' dengan kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama. Rumusan Al-Ghazali ini memberikan batasan bahwa ijma' harus dilakukan umat Muhammad, yaitu umat Islam. Tetapi harus dilakukan oleh seluruh umat Islam, termasuk orang awam. Al-Ghazali pun tidak memasukkan dalam definisinya bahwa ijma' harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Alasannya, karena pada masa Rasulullah, ijma' tidak diperlukan, sebab keberadaan Rasul sebagai syar'i penentu atau pembuat hukum tidak memerlukan ijma'. Rumusan ini menurut Al-Hamidi, tokoh usul fiqh Syafi'iyah, mengikuti pandangan Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa ijma' harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam. Karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat. Selanjutnya, Al-Amidi merumuskan ijma' dengan kesepakatan sekelompok ahlul hal wal aqd dari umat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu peristiwa atau kasus. Rumusan Al-Amidi ini menunjukkan bahwa yang terlibat dalam ijma' tidak semua orang, melainkan orang-orang tertentu yang disebut dengan ahlul hal wal aqd yang bertanggung jawab langsung terhadap umat. Oleh sebab itu, orang awam tidak diperhitungkan dalam proses ijma'. Jumhur ulama usul fikih sebagaimana dikutip Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Abdul Zahra, dan Abdul Wahab Khalaf merumuskan ijma' dengan kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syara'. Muhammad Abu Zahra menambahkan di akhir definisi tersebut kalimat yang bersifat amaliyah. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa ijma' hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan furu', amaliyah praktis. Definisi ini menurut ketiga tokoh usul fikih ini menyatakan bahwa ijma' tersebut hanya dilakukan dan disepakati oleh para mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jumhur ulama usul fikih menganggap perlu menyatakan dalam rumusan definisi ijma' itu kalimat sesudah wafatnya Rasulullah,
karena selama Rasulullah masih hidup, seluruh permasalahan yang timbul bisa ditanyakan langsung kepada beliau, sehingga tidak diperlukan ijma'. Mujtahid yang melakukan ijma' menurut rumusan definisi jumhur ulama ini tidak perlu seluruh mujtahid, tetapi cukup mujtahid yang hidup pada masa tertentu, sehingga para mujtahid pada setiap masa atau generasi boleh melakukan ijma'. Namun demikian, apabila pada suatu masa ketika dilakukan ijma' ada di antara mujtahid yang tidak setuju dengan hukum yang ditetapkan tersebut, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan ijma'. Rukun dan syarat ijma'. Jumhur ulama usul fikih mengemukakan bahwa rukun ijma' itu ada 5, yaitu pertama, yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma' tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid yang tidak setuju sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan hukum ijma'. 2. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. 3. Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya. 4. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Quran. 5. Sandaran hukum ijma' tersebut haruslah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pilih salah satu di antara keduanya. Kalau tidak ada di Al-Quran, cari di hadis. Di samping kelima rukun di atas, jumhur ulama usul fikih mengemukakan pula syarat-syarat ijma'. Apa syarat ijma'? Syarat ijma' itu pertama, yang melakukan ijma' tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad, tidak sembarang orang. Berarti di sini ada perangkatnya, ada ilmu-ilmunya. 2. Kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil atau berpendirian kuat terhadap agamanya. 3. Para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau pembuatan bid'ah. Ketiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama usul fiqh. Kehujahan ijma'. Jumhur ulama usul fiqh berpendapat apabila rukun-rukun ijma' telah terpenuhi, maka ijma' tersebut menjadi hujah yang qat'i, hujah yang pasti, wajib diamalkan dan tidak boleh diingkari. Bahkan orang yang mengingkari dianggap kafir. Di samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijma' menurut para ahli usul fiqh tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya. Karena hukum yang ditetapkan melalui ijma' merupakan hukum syara' yang qat'i dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara' setelah Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, Ibrahim ibnu Syiar An-Nazam, tokoh Mu'tazilah, ulama Khawarij dan ulama Syiah berpendapat bahwa ijma' tidak bisa dijadikan hujjah. Menurut An-Nazam, ijma' yang digambarkan jumhur ulama tersebut tidak mungkin terjadi karena tidak mungkin menghadirkan seluruh mujtahid pada suatu masa dari berbagai belahan dunia Islam untuk berkumpul membahas suatu kasus dan menyepakati bersama. Selain itu, masing-masing daerah mempunyai struktur sosial yang berbeda dan juga budaya yang berbeda. Adapun bagi kalangan Syiah, ijma' tidak mereka terima sebagai hujjah karena pembuat hukum menurut mereka adalah imam yang mereka anggap maksum, terhindar dari dosa. Ulama Khawarij dapat menerima ijma' sahabat sebelum terjadinya perpecahan politik di kalangan sahabat. Ijma' seperti yang didefinisikan jumhur ulama usul fiqh tadi tidak dapat mereka terima karena
sesuai dengan keyakinan mereka bahwa ijma itu harus disepakati umat Islam dan orang-orang yang tidak seiman dengan mereka dipandang bukan mukmin. Alasan jumhur ulama usul fiqh yang mengatakan bahwa ijma merupakan hujah yang qat'i dan menempati urutan ketiga setelah dalil syara' yaitu Al-Quran dan hadis adalah pertama firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Alasan yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Ummati la tajtami'u alal khata'i. Umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap satu kesalahan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam lafaz lain, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesesatan. Itu adalah alasan-alasan ulama usul fikih yang mengatakan bahwa ijma merupakan dalil atau dasar yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Tingkatan ijma. Dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara itu, para ulama usul fikih membagi ijma menjadi dua bentuk. Pertama, ijma sharih. Yang kedua, ijma sukuti. Apa itu ijma sharih? Ijma sharih adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan itu dikemukakan dalam sidang ijma setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya terhadap masalah yang dibahas. Ijma seperti ini sangat langka terjadi. Apalagi dilakukan kesepakatan itu di dalam satu majelis atau pertemuan yang dihadiri seluruh mujtahid pada masa tertentu. Adapun ijma sukuti adalah pendapat sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas. Sedangkan sebagian mujtahid lainnya hanya diam. Setelah meneliti pendapat mujtahid yang dikemukakan tadi, tanpa ada menolak pendapat tersebut. Ijma sukuti ini pengaruhnya terhadap hukum tidak meyakinkan karena para ulama usul fiqh menempatkan sebagai dalil zonni. Dalam persoalan ijma ini, ijma sukuti terdapat perbedaan dengan ulama usul fikih dalam menetapkan apakah kesepakatan yang disepakati seperti ini dinamakan ijma dan mengikat seluruh umat Islam serta bisa jadi hujjah. Ulama Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Abu Bakar Al-Bakilani yang wafat tahun 403 Hijriah, ahli fikih Maliki, berpendapat bahwa ijma sukuti bukan ijma dan tidak dapat dijadikan hujjah. Kedua, qiyas. Apa itu qiyas? Secara bahasa, qiyas berarti ukuran. Mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Misalnya, qistu thawba bidzira'i. Saya mengukur baju dengan hasta. Pengertian qiyas secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, sehingga redaksinya berbeda-beda, tetapi mengandung pengertian yang sama. Di antaranya dikemukakan oleh Sadrus Syariah, menurutnya qiyas adalah ta'addiyatul hukmi minal asli ilal far'i li'illatin muttahidatin la tudraku bimujarradil lughati. Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja. Maksudnya,
ilat yang ada pada satu nas sama dengan ilat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan ilat ini, maka hukum ini kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nas tersebut. Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan qiyas dengan hamlu ghairi ma'lumin ala ma'lumin fi isbatil hukmi lahuma au nafyihi anhuma bi amrin jami'in bainahuma min hukmin au sifatin. Membawa hukum yang belum diketahui hukum tersebut yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan suatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifatnya. Itu menurut ulama Syafi'iyah. Sementara itu Saifuddin Al-Amidi mendefinisikan qiyas dengan ibaratun anil istiwa'i bainal far'i wal asli fil illatil mustanbatati min hukmil asli. Mempersamakan ilat yang ada pada furu' dengan ilat yang ada pada asal yang diistimbatkan dari hukum asal. Itulah pengertian-pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli usul fikih. Rukun qiyas. Para ulama usul fiqh menetapkan bahwa rukun qiyas itu ada 4. Pertama, al-aslu atau wadah hukum yang ditetapkan melalui nas atau ijma. Kedua, al-far'u, yaitu kasus yang akan ditentukan hukumnya. Ketiga, ilat, yaitu motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada asal dan hukum asal, hukum yang telah ditentukan oleh nas atau ijma. Apa itu al-aslu? Al-aslu itu menurut para ahli usul fiqh merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW atau ijma. Misalnya pengharaman whisky atau pengharaman ganja dengan mengkiaskannya kepada khamr. Whisky tidak ada dalam Al-Quran, juga tidak ada dalam hadis, maka dikiaskan dengan khamr. Maka yang asal itu adalah khamr yang ditetapkan hukumnya melalui nas. Menurut para ahli usul fiqh, khususnya dari kalangan mutakallimin, yaitu kalangan jumhur ulama usul fikih, yang dikatakan al-aslu itu adalah nas. Nas yang menentukan hukumnya. Karena nas inilah yang akan dijadikan patokan sebagai hukum furu'. Jadi ada furu' itu nginduknya kepada nas. Dalam kasus whisky yang dikiaskan pada khamr, maka yang terjadi al-aslu menurut mereka adalah ayat tentang diharamkannya khamr. Yang kedua al-far'u. Apa itu al-far'u? Al-far'u itu adalah objek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada nas atau ijma yang tegas dalam menentukan hukumnya, seperti whisky, ganja, heroin, dan lain-lain, itu tidak ada di dalam nas. Ketiga, illah. Apa itu illah? Illah atau illat adalah sifat yang menjadi motivasi atau yang menjadi motif atau yang menjadi dasar untuk menentukan hukum. Dalam menentukan hukumnya, seperti ganja itu hukumnya seperti apa, itu dilihat ilahnya. Dalam kasus khamr, ilahnya adalah memabukkan. Oleh karena itu ganja itu ilahnya memabukkan, khamr memabukkan, maka khamr dan ganja sama-sama memabukkan, maka kedua-duanya sama-sama haram. Yang keempat, hukum asal atau hukmul asli. Apa itu hukmul asli, hukum asal?
adalah hukum syara yang ditentukan oleh nas atau ijma yang akan diberlakukan kepada furu seperti keharaman minuman khamar. Adapun hukum yang ditetapkan pada furu pada dasarnya merupakan buah hasil dari qiyas dan karenanya tidak termasuk rukun. Syarat-syarat qiyas. Para ulama usul fiqh mengemukakan bahwa setiap rukun qiyas yang telah dipaparkan tadi harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga qiyas dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut. Pertama, al-aslu. Patokan dalam penetapan hukum ada kalanya nas, ada kalanya ijma. Oleh sebab itu menurut jumhur ulama usul fiqh, apabila hukum yang ditetapkan berdasarkan nas bisa dikiaskan, maka hukum yang ditetapkan melalui ijma pun boleh dikiaskan. Menurut Imam Al-Ghazali dan Saifuddin Al-Amidi, keduanya adalah ahli usul fiqh Syafi'iyah, syarat-syarat asal itu adalah: pertama, hukum asal. Hukum asal itu adalah hukum yang telah tetap dan tidak mengandung kemungkinan dinasahkan atau dibatalkan. Kedua, hukum itu ditetapkan berdasarkan syara. Ketiga, asal itu bukan merupakan far'u dari asal yang lainnya. Empat, dalil yang menetapkan illah pada asal adalah dalil khusus, tidak bersifat umum. Lima, asal itu tidak berubah setelah dilakukan qiyas. Dan yang keenam, hukum asal itu tidak keluar dari kaidah-kaidah qiyas. Syarat yang kedua, hukmul asli. Menurut para ulama usul fikih mengatakan bahwa syarat-syarat hukum asal adalah: pertama, tidak bersifat khusus, dalam artian tidak bisa dikembangkan kepada far'un. Misalnya dalam sebuah riwayat dikatakan man syahida lahu Huzaimatu fahasbuhu. Kesaksian Huzaimah sendirian sudah cukup. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hambal dan Al-Hakim, kemudian At-Tirmidzi dan Nasai. Yang kedua, hukum asal itu tidak keluar dari ketentuan-ketentuan qiyas. Maksudnya, suatu hukum yang ditetapkan berbeda dengan kaidah qiyas, maka hukum lain tidak boleh dikiaskan kepada hukum itu. Hal ini menurut Wahbah Zuhaili bisa terjadi dalam dua hal. Pertama, hukum yang ditetapkan itu tidak bisa dinalar, seperti kasus kesaksian Huzaimah tadi. Dua, hukum itu merupakan hukum pengecualian yang disyariatkan sejak semula, seperti adanya rukhsah atau keringanan hukum bagi musafir dalam menjamak atau mengqashar sholat atau berbuka puasa untuk menghilangkan kesulitan. Ketiga, tidak ada nas yang menjelaskan hukum far'u yang akan ditentukan hukumnya. Apabila hukum asal mencakup hukum asal pada suatu pihak dan hukum far'u pada pihak lain, maka dalil yang mengandung hukum asal tadi juga merupakan dalil bagi hukum far'u itu. Dalam kasus seperti ini tidak diperlukan qiyas. Dan yang keempat, hukum asal lebih dahulu disyariatkan dari far'u. Dalam kaitan dengan ini tidak boleh mengkiaskan wudhu pada tayamum, sekalipun ilahnya sama-sama bersuci, sama-sama ingin sholat. Karena syariat wudhu lebih dahulu turun daripada syariat tayamum. Syarat ketiga, syarat qiyas yang ketiga, al-far'u. Para ulama usul fikih mengemukakan 4 syarat yang harus dipenuhi oleh al-far'u, yaitu pertama, illahnya sama dengan illah yang ada pada asal, baik pada zatnya maupun pada jenisnya. Contoh ilah yang sama zatnya adalah mengkiaskan whisky pada khamr, karena keduanya sama-sama memabukkan. Yang kedua, hukum asal tidak berubah setelah dilakukan qiyas. Misalnya tidak boleh mengkiaskan hukum menzihar
atau menyerupakan istri dengan punggung ibu, menzihar wanita muslimah dalam keharaman melakukan hubungan suami istri. Karena keharaman hubungan suami istri dalam menzihar istri yang muslimah bersifat sementara, yaitu sampai suami membayar kifarat. Sedangkan keharaman melakukan hubungan dengan istri yang berstatus zimmi bersifat selamanya, karena orang kafir tidak dibebani membayar kifarat, dan kifarat merupakan ibadah, sedangkan mereka tidak dituntut untuk beribadah. Apabila kias ini ditetapkan, maka menurut ulama Hanafiyah hukum asal itu bisa berubah dan ini tidak boleh. Oleh sebab itu, menzihar istri yang berstatus zimmi menurut ulama Hanafiyah tidak sah. Akan tetapi menurut ulama Syafi'iyah hukumnya sah karena orang zimmi boleh dikenakan kifarat. Syarat al-far'u yang ketiga adalah hukum far'u. Hukum far'u tidak mendahului hukum asal. Artinya hukum far'u itu harus datang kemudian dari hukum asal. Contohnya dalam masalah wudhu dan tayamum tadi. Yang keempat, tidak ada nas atau ijma' yang menjelaskan hukum far'u itu. Artinya tidak ada nas atau ijma' yang menjelaskan hukum far'u dan hukum yang bertentangan dengan qiyas. Karena jika demikian, maka status qiyas ketika itu bisa bertentangan dengan nas atau ijma'. Qiyas yang bertentangan dengan nas atau ijma' disebut para ulama usul fiqh sebagai qiyas fasid atau qiyas rusak, yaitu qiyas yang tidak bisa dipakai, qiyas rusak. Misalnya, mengkiaskan hukum meninggalkan sholat dalam perjalanan kepada hukum bolehnya musafir tidak berpuasa, karena qiyas seperti ini bertentangan dengan nas dan ijma'. Dan yang terakhir, illat atau illah. Apa sih illah itu? Dikatakan illah itu adalah al-wasfu al-mu'arrifu lil hukmi, suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal bagi suatu hukum. Jadi hukum itu akan diketahui berdasarkan illahnya. Berikutnya macam-macam qiyas atau pembagian qiyas. Para ulama usul fiqh mengemukakan bahwa qiyas dapat dibagi dari beberapa segi. Yang pertama, dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada fur' dibandingkan dengan yang terdapat pada asal. Jadi segi qiyas ini dibagi kepada 3 bentuk. Yang pertama, qiyas aulawi. Apa itu qiyas aulawi? Qiyas yang hukumnya pada fur' lebih kuat daripada hukum asal, karena ilah yang terdapat pada fur' lebih kuat daripada yang ada pada hukum asal. Misalnya mengkiaskan kepada ucapan la taqul lahuma uffin, jangan kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan Maksudnya mengatakan saja tidak boleh, apalagi memukul. Jadi itu namanya qiyas aulawi. Yang kedua, qiyas al-musawi, yaitu hukum pada far'u sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada asal, karena kualitas ilah pada keduanya juga sama. Misalnya firman Allah dalam surah An-Nisa, wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bittayyibi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Ayat ini melarang memakan harta anak yatim secara tidak wajar. Para ulama usul fiqh mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakan harta secara tidak wajar, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Oleh karena kedua sikap itu sama-sama menghabiskan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Itu artinya
kias dengan kadar yang sama, hukum asal dan hukum furuknya sama-sama kuat. Kedua-duanya punya alasan sama-sama menghabiskan harta anak yatim, baik itu dimakannya maupun dibakarnya. Yang ketiga, kias adna, yaitu illah yang ada pada far'u lebih lemah dibanding dengan kias yang ada pada asal. Artinya, ikatan ilah yang ada pada far'u sangat lemah dibanding ikatan ilah yang ada pada asal. Misalnya, mengkiaskan apel pada gandum dalam hal memberlakukan riba fadl. Karena keduanya mengandung ilah yang sama, yaitu sama-sama jenis makanan, dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa benda sejenis apabila dipertukarkan dengan berbeda kuantitas, maka perbedaan itu menjadi riba fadl. Dalam hadis tersebut diantaranya disebutkan gandum oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dalam jual beli apel pun bisa berlaku riba fadl. Akan tetapi berlaku hukum riba pada apel lebih lemah dibanding dengan yang berlaku pada gandum. Karena illah riba fadl pada gandum lebih kuat. Kedua, qiyas dilihat dari segi illah yang terdapat pada hukum. Ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, qiyas jali, yaitu qiyas yang ilahnya ditetapkan oleh nas bersamaan dengan hukum asal, atau nas tidak menetapkan ilahnya tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara asal dan furu'. Contoh, ilah yang ditetapkan nas bersamaan dengan hukum asal adalah mengkiaskan memukul orang tua kepada ucapan yang ilahnya sama-sama menyakiti orang tua. Yang kedua, qiyas khafi, yaitu qiyas yang ilahnya tidak disebutkan dalam nas. Contohnya mengkiaskan membunuh dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam memberlakukan hukum kisos, karena ilahnya sama-sama membunuh dengan sengaja dengan unsur permusuhan. Dalam kasus seperti ini, ilah pada hukum asal yaitu pembunuhan dengan benda tajam lebih kuat daripada ilah yang terdapat pada furu', yaitu pembunuhan dengan benda keras. Qiyas adna yang dikemukakan pada pembagian pertama termasuk ke dalam qiyas khafi ini. Ketiga, qiyas dilihat dari keserasian ilat dengan hukum. Qiyas yang dilihat dari segi keserasian ilat dan hukum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, qiyas mu'assir, yaitu qiyas yang menjadi penghubung antara asal dengan furu' ditetapkan melalui nas sharih atau ijma', atau qiyas yang ain sifatnya atau sifat itu sendiri yang menghubungkan asal dengan furu' yang berpengaruh pada hukum itu sendiri. Contoh, yang ditetapkan melalui nas atau ijma adalah mengkiaskan hak perwalian dalam pernikahan anak di bawah umur kepada hak perwalian atas hartanya dengan ilah belum dewasa. Ilah belum dewasa ini ditetapkan melalui ijma. Contoh, ain sifat yang berpengaruh pada ain hukum adalah mengkiaskan minuman keras yang dibuat dari bahan selain anggur kepada khamr dibuat dari anggur dengan ilat yang sama, memabukkan. Ilat memabukkan pada kedua jenis benda ini berpengaruh pada hukum keharaman meminumnya. Yang kedua, qiyas mulaim, yaitu qiyas yang ilah hukum asalnya mempunyai hubungan yang serasi. Misalnya mengkiaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam. Ilat pada hukum asalnya mempunyai hubungan yang serasi. Keempat, dilihat dari segi dijelaskan atau tidaknya ilat pada qiyas tersebut. Qiyas dapat dibagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, qiyas maknawi, yaitu qiyas pada makna asalnya
yaitu kias yang di dalamnya tidak dijelaskan ilahnya, tetapi antara asal dengan furu' tidak dapat dibedakan sehingga furu' seakan-akan adalah asal. Misalnya mengkiaskan membakar harta anak yatim pada memakannya, yang ilatnya sama-sama menghabiskan harta anak yatim itu secara zalim. Kedua, kias al-illah, yaitu kias yang dijelaskan ilahnya, dan ilahnya itu sendiri merupakan motivasi dari hukum asal. Umpamanya mengkiaskan nazib, minuman keras yang terbuat dari perasan anggur, kepada khomer, karena kedua minuman tersebut sama-sama memiliki rangsangan yang kuat, memabukkan, baik pada asal maupun furuknya. Yang ketiga, kias dalalah, yaitu kias yang ilahnya bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, tetapi ilah itu merupakan keharusan yang memberi petunjuk kepada ilah. Misalnya dalam kasus mengkiaskan an-nazib kepada khomer dengan alasan bau menyengat yang menjadi akibat langsung dari sifat memabukkan. 5. Dilihat dari segi metode dalam menemukan ilat, kias dapat dibagi menjadi: pertama, kias al-ikhalati, yang ilahnya ditetapkan melalui munasabah dan ikhalah. Kedua, kias asyabbah, yaitu yang ilahnya ditetapkan melalui metode syabbah. Ketiga, kias as-sibru, yaitu yang ilahnya ditetapkan melalui metode as-sibru wa taksim. Dan yang keempat, kias at-tord, yaitu yang ilahnya ditetapkan melalui metode at-tord. Kehujahan kias. Terhadap kehujahan kias dalam menetapkan hukum syara' terdapat perbedaan pendapat ulama usul fikih. Jumhur ulama usul fikih berpendirian bahwa kias bisa dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistimbatkan hukum syara'. Bahkan lebih dari itu, syar'i menuntut pengamalan kias. Berbeda dengan jumhur, para ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa kias wajib diamalkan dalam dua hal. Pertama, ilatnya disebutkan dalam nas, baik secara nyata maupun melalui syarat. Misalnya dalam suatu hadis Rasulullah, innama nahaitukum an idkhari luhumul adhahi li ajli dzafati ala faddakhiru. Dahulu saya melarang kamu menyimpan daging kurban untuk kepentingan ad-daffah, para tamu dari perkampungan Badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging kurban. Sekarang simpanlah daging kurban itu. Hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim, An-Nasai, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini Rasulullah secara tegas menunjukkan bahwa ilat dari perintah menyimpan daging kurban itu adalah untuk kepentingan masyarakat Badui yang miskin yang datang dari perkampungan mereka untuk meminta daging kurban. Ketika masyarakat Badui itu tidak membutuhkan lagi, maka Rasulullah mempersilahkan untuk menyimpan daging itu. Artinya ketika ilah hukum sudah hilang, maka hukumnya juga hilang. Artinya menyimpan daging yang tadinya tidak boleh kemudian menjadi boleh. Kenapa? Karena sudah tidak diperlukan lagi orang Badui untuk mengambil daging tersebut, karena orang Badui sudah kaya-kaya. Yang kedua, hukum far'u harus lebih utama daripada hukum asal. Misalnya mengkiaskan hukum memukul kedua ibu bapak, kedua orang tua, kepada hukum mengatakan kepada keduanya, karena keduanya sama-sama bersifat menyakiti bagi orang tua. Dalam hubungannya ini, menurut mereka memukul lebih berat hukumannya dibanding daripada mengatakan
Ulama Zahiriyah termasuk Imam Asy-Syaukani ahli usul fiqh berpendapat bahwa secara logika kias memang boleh, tetapi tidak ada satu nas pun dalam ayat Al-Quran yang menyatakan wajib melaksanakannya. Argumentasi ini mereka mengemukakan dalam menolak pendapat jumhur ulama yang mewajibkan mengamalkan kias. Ulama Syiah, Imamiyah, dan An-Nazam dari Al-Mu'tazilah mengatakan kias tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan secara kewajiban mengamalkan kias, karena kewajiban mengamalkan kias adalah sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal. Apa alasan mereka menolak kias itu? Alasannya adalah surah Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Itu alasan mereka. Itu alasannya. Alasan yang kedua adalah alasan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innallaha farada faraida fala tudhi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tattahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kamu abaikan. Menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar. Dia mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu langgar larangan itu. Dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu tanpa unsur kelupaan, maka jangan kamu bahas hal itu. Hadis ini menurut mereka menunjukkan bahwa sesuatu itu ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya didiamkan saja, yang hukumnya berkisar antara dimaafkan dan mubah. Apabila dikiaskan sesuatu yang didiamkan syarak kepada wajib misalnya, maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dimaafkan atau dibolehkan. Yang ketiga, mereka juga beralasan dengan sikap sebagian sahabat yang mencela kias, meskipun sebagian sahabat lainnya bersifat diam atau celaan sahabat tersebut. Hal ini menurut mereka menunjukkan bahwa para sahabat secara diam-diam sepakat ijma sukuti untuk mencela kias. Umar ibnu Khattab sendiri pernah berkata, hindarilah orang-orang yang mengemukakan pendapatnya tanpa alasan, karena mereka itu termasuk musuh sunnah, dan hindarilah orang yang menggunakan kias. Kisah ini diriwayatkan oleh Qasim bin Muhammad yang menurut para ahli hadis periwayatannya mungqati, terputus. Jadi itu tidak bisa dijadikan dasar karena periwayatannya terputus. Sementara itu jumhur ulama usul fiqh yang membolehkan qiyas sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syarak mengemukakan beberapa alasan, baik dari ayat Al-Quran maupun sunnah Rasul, maupun juga dari ijma dan logika. Alasan-alasan itu diantaranya, pertama ayat Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Ayat ini menurut jumhur ulama usul fikih berbicara tentang hukum Allah terhadap kaum kafir Bani Nadir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah. Di akhir ayat Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai iktibar atau pelajaran. Mengambil pelajaran dari peristiwa menurut jumhur ulama termasuk kias. Oleh sebab itu penetapan hukum melalui kias yang disebut Allah dengan iktibar adalah boleh. Bahkan Al-Quran memerintahkannya. Itulah dasar-dasar kias yang dijadikan patokan oleh jumhur ulama fiqh yang membolehkan menggunakan kias. Di antaranya ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.